Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, Ustaz, dan hari ini kita ingin mengangkat sesuatu yang lagi viral, yaitu tentang boneka arwah ya, atau spirit dolls ya. Gambarannya adalah sejumlah orang, di antara mereka banyak artis yang kemudian memiliki boneka yang akhirnya seolah-olah kayak dianggap sebagai sesuatu barang hidup ya, jadi dikasih baju, diajak ngobrol dan seterusnya. Dan pada titik tertentu boneka ini juga seolah-olah ada fenomena seperti makhluk hidup. Jadi matanya bisa berkedip-kedip, bisa ngomong dan segala macam itu. Kira-kira dalam pandangan Islam hal semacam ini gimana, Ustaz? Ya, yang saya ketahui ya. Jadi dalam ajaran Islam kita ini hidup diatur oleh Allah, ya. Baik itu hubungan kita dengan Allah, dengan sesama manusia, ya, termasuk dengan masyarakat, dengan tetangga, agar kita itu hidup bermanfaat. Nah, kita bergaul dengan siapa? Ya dengan manusia. Jangan bergaul dengan jin. Gitu. Lalu apa manfaatnya bergaul dengan jin? Ya mungkin untuk kejahatan. Tapi kan itu dikatakan tidak manfaat. Kalau bergaul dengan hewan bagaimana ya? Hewan kita pelihara, kita kasih makan, sudah. Jangan sampai hewan kemudian dikasih baju. Sudah tidak lucu lagi gitu. Jadi kesia-siaan. Dan menurut saya itu bisa menjadi gejala penyimpangan psikologis. Ya. Orang akhirnya nyaman dengan hewan, ya. Malah menikah dengan hewan. Ya. Dan ada juga yang kemudian ketika meninggal tidak ada orang yang tahu, termasuk keluarganya, lalu ditemani oleh kucing-kucing. Ya. Jadi sehari-hari hidupnya dengan kucing. Jadi menurut saya satu penyimpangan sosial. Kalau sudah marak ya, tapi mungkin belum marak ya, masih 1-2. Ya. Tapi kalau kemudian diikuti banyak orang, ya, akhirnya menjadi kehidupan ini seperti kembali zaman dulu. Ya, batu mereka bikin kayak boneka juga sekarang, kan berbentuk hewan dan sebagainya. Lalu dia sembah-sembah, lalu dia minta izin ya, mau pergi, mau pamitan. Jadi ini kan yang dikecam keras dalam Islam. Jadi manusia itu diberi akal, ya. Dan manusia itu diberi fasilitas berupa alam semesta ini, termasuk hewan, termasuk benda-benda, bukan untuk diperlakukan seperti Tuhan. Yang mana mereka ini sebenarnya juga tidak bisa apa-apa. Lalu kesempatan jinnya ini membisikkan, setannya berbisik, akhirnya kemudian disembah-sembah. Itu saya kira ya, itu mulainya dari bujukan setan. Sehingga kemudian dia merasa tenang. Kan sama juga dengan penyimpangan-penyimpangan yang lain ya. Orang itu misalnya narkoba, ya kan, merasa tenang, padahal itu sesuatu yang diharamkan. Nah, ketika hal-hal yang diharamkan ini dilanggar, ya bisa jadi memang orang itu terus hidupnya seolah-olah dia tenang, tapi dalam kepalsuan. Dia punya boneka, bonekanya dikasih baju, gitu. Terus diajak bicara, karena dia tidak punya teman bicara, nggak punya keluarga, mungkin tidak punya istri, tidak punya suami, atau tidak punya anak, tidak punya teman atau tetangga. Jadi akhirnya aneh, orang lain tuh bisa mengatakan orang gila ini, ya kan? Gila bagaimana? Ya, dia hidup di alam yang bukan alamnya sebenarnya. Akhirnya jinnya itu senang, masuklah ke dalam boneka itu, ya, sehingga bisa jadi itu karena jinnya, atau bisa itu rekayasa, ya, sehingga viral. Oh, bisa ngomong kan ya, robot ya bisa kok, ya toh. Dulu di zaman Nabi Musa,
Juga ada yang namanya al-ijla. Al-ijla ini ya boneka sebenarnya, patung ya boneka berbentuk anak sapi. Lalu oleh Samiri ini ahli teknologi. Ini bisa mengeluarkan suara. Dari mana? Rupanya Samiri itu punya terowongan gitu, menggali, katanya begitu kan. Terus akhirnya dia bisa berada di bawah patung itu, di dalam patung itu. Kalau orang membuka tidak ada, karena ada pintu khusus, ya kan. Nah, lalu dia bersuara. Orang-orang kemudian menyembah-nyembah. Nah, ini fenomena tipu-tipu seperti ini banyak juga yang dilakukan orang-orang yang sudah terbiasa melakukan namanya demonstrasi kehebatan spiritual atau apalah istilahnya. Orang menyebut paranormal, ya kan. Misalnya dia julurkan lidahnya, orang menyaksikan dia memotong dengan gunting, orang menjerit-jerit, padahal ya sebenarnya sihir itu. Nah, saya kira yang tadi boneka arwah itu bagian juga dari bentuk-bentuk sihir. Orang itu melihat sesuatu yang sebenarnya tidak sesungguhnya. Nah, itulah yang namanya sihir. Makanya ada waktu yang remang-remang, waktu yang gelap, yang tidak jelas. Itu namanya waktu sahur. Nah, waktu akhir malam. Jadi sihir itu seolah orang melihat sesuatu padahal tidak seperti itu. Nah, ini semua adalah perbuatan yang harus dijauhi. Ya, gitu saja komentar saya, Pak. Oke. Terkait boneka arwah ini, supaya umat tidak terjebak atau bahkan mengikuti perbuatan-perbuatan seperti itu, sesungguhnya Ustadz pernah menjelaskan Islam itu sederhana, ya kan? Artinya lakukan apa yang diperintah oleh Allah dan oleh Rasulullah. Yang aneh-aneh itu jelas istilahnya harus dihindari, kira-kira gitu. Penyimpangan ya. Ya, ini termasuk menurut saya. Wah, orang kok mulai aneh-aneh. Nanti akan muncul apa lagi gitu. Ini menunjukkan betapa manusia itu hampa sekarang. Tidak punya prinsip yang jelas dalam hidupnya, sehingga dia akhirnya ikut-ikutan terombang-ambing dan kemudian tidak melakukan hal-hal secara akal sehat. Dan ini membahayakan sebenarnya. Fenomena-fenomena seperti ini harusnya dicegah ya. Jangan sampai kemudian orang itu sibuk viral dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya kan, kadang itu rekayasa. Saya kadang ngelihat di media sosial juga begitu, misalnya preman sedang memalak, ternyata yang dipalak itu TNI, gitu kan. Itu kan mereka drama-drama aja, hanya membuang-buang waktu kita, tidak ada gunanya. Tidak pernah kemudian diproses hukum saja. Jadi itu hanya konten-konten yang sama sekali menurut saya tidak ada manfaat. Sampah lah ya. Apalagi yang bukan hanya sampah tapi sawah busuk. Sudah bisa juga kan sesuatu yang tidak boleh dilihat, diperlihatkan. Ya, hanya untuk cari ini aja. Sensasi seperti itu, tapi melanggar norma-norma Islam, melanggar syariah. Jadi dia berdosa dia. Semakin banyak orang yang dia sesatkan, yang menyaksikan, itu dosanya bertambah-tambah. Ya, makanya kita juga jangan menambahi dosa orang dengan menikmati atau menyaksikan konten-konten seperti itu. Maka pilihlah yang bermanfaat, yang baik-baik. Adapun kalau ada seperti tadi boneka arwah, abaikan aja, ya kan. Itu mainan-mainan zaman kini ya, zaman akhir zaman itu ada saja. Nanti mungkin akan ada lagi yang lain-lain yang sebenarnya itu adalah perbuatan yang sia-sia. Bisa disebut sebagai jahiliyah modern gitu ya kali ya. Jahiliyah modern. Ya. Dan memang dunia berputar ya, waktu itu terus berjalan, tapi bumi itu berputar, sehingga peristiwa-peristiwa di masa lalu muncul kembali. Ini kan fenomena yang pada zaman Samiri itu muncul lagi sekarang. Begitu, Pak. Baik Ustaz, terima kasih. Mudah-mudahan umat tidak terjebak
tidak terjerumus kepada hal yang tidak berguna, dan kembalilah kepada kita sebagai seorang muslim yang ya lakukanlah amal-amal kebaikan dan seterusnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.